Death in the Cloud, kematian di udara, adalah kisah yang akan kita angkat hari ini. Kisah Death in the Cloud diambil dari novel karya Agatha Christie yang juga sudah difilmkan, di mana pemeran utamanya adalah detektif kesayangan kita, yaitu Hercule Poirot. Jadi, dalam sebuah pesawat yang terbang dari Prancis ke Inggris, terjadilah suatu penghilangan nyawa. Siapa yang melakukannya, bagaimana caranya, dan apa motifnya? Simak terus dan jangan lupa subscribe serta kasih lonceng. Nah, pesawat tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu depan dan belakang, di mana di bagian belakang inilah nanti yang terjadi suatu adegan penghilangan nyawa tersebut. Penumpang di bagian belakang pesawat tersebut ada beberapa, yaitu ada wanita bangsawan, ada asisten penata rambut, ada dokter gigi, ada penulis cerita detektif, ada pula arkeolog, dan juga ada detektif kesayangan kita, yaitu Hercule Poirot, yang ternyata ia juga turut menumpang pesawat tersebut, tapi sayangnya ia mabuk udara. Jadi ia hanya tidur, dia tidak terlalu aware dengan apa yang terjadi dalam penerbangan tersebut. Di awal penerbangan ya, ada seorang bangsawan wanita ini tiba-tiba kukunya ini terkelupas ya. Lalu dia memanggil pelayannya. Pelayannya sendiri sebenarnya duduknya itu di bagian lain dari pesawat. Dan pelayannya datang untuk membawakan kotak alat-alat make upnya dia. Di situ ada gunting kuku, lalu bangsawan wanita itu pun menggunting kukunya. Selain itu juga ada penumpang-penumpang lain yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa di atas pesawat. Ada yang main seruling, ada yang main-main pipa-pipanya dia ya, si arkeolog. Ada juga yang ke kamar mandi dan lain sebagainya. Di situ diceritakan bahwa setelah disajikan makanan, disajikan pula kopi. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada lebah berdengung, sangat mengganggu penumpang. Lalu lebah itu pun dimatikan oleh seorang arkeolog yang ada di situ. Di atas pesawat tersebut, wajar banget ya bagi para pramugara ini untuk mendatangi tempat duduk para penumpang supaya mereka bisa membayar tagihan makanan dan minuman mereka selama di atas pesawat. Tapi ada satu penumpang yang masih tertidur, penumpang wanita yang duduk di bangku nomor 2. Pramugara tersebut tidak membangunkannya supaya ia masih bisa tidur nyenyak. Tapi 5 menit sebelum mendarat, pramugara tersebut membangunkan nyonya tersebut. Ternyata nyonya tersebut sudah meninggal. Hercule Poirot yang punya insting khusus pun langsung mendatangi nyonya tersebut. Dan ternyata di lehernya ada lubang seperti lubang tusukan. Mereka pun curiga. Mereka memanggil dokter yang ada di situ dan ternyata wanita tersebut memang sudah meninggal. Dan Hercule Poirot juga melihat di bawah kaki wanita tersebut ada yang aneh ya. Ternyata ada sebuah jarum kecil dengan benang-benang warnanya kuning dan hitam seperti lebah. Nah, di situ ada Mr. Clemency yang seorang penulis cerita detektif langsung semangat melihat itu. Oke. Oh, aku tahu benda ini. Benda ini adalah jarum yang biasa ditiupkan menggunakan sumpitan, yang biasa digunakan oleh para penduduk asli. Biasanya memang ada racunnya di situ. Mereka pun kaget, siapakah yang melakukan hal tersebut? Sementara tidak ada orang lain lagi di pesawat itu, hanyalah mereka ya yang ada di pesawat tersebut. Hercule Poirot pun langsung mengambil alih kasus ini. Seturunnya dari pesawat, para penumpang yang ada di bagian belakang tersebut tidak boleh pergi kemana-mana. Jadi mereka harus diperiksa oleh polisi duluan. Sementara penumpang yang bagian depan, mereka tidak ada di tempat kejadian, maka mereka boleh pergi. Polisi menyelidiki kasus tersebut dan bertanya kepada seluruh penumpang di bagian pesawat tersebut. Polisi pun bertanya kepada penumpang-penumpang tersebut, apakah mereka mengenal wanita ini? Dan jawabannya, mereka semua mengaku bahwa mereka tidak ada yang mengenal wanita tersebut. Polisi pun menyelidiki siapakah gerangan wanita ini yang meninggal di atas pesawat. Ternyata wanita tua ini adalah Madame Giselle. Dengan nama aslinya adalah Mary Morisot. Dan dia sangat terkenal di Perancis. Dia adalah seorang pebisnis wanita dan bisnis utamanya adalah rentenir alias lintah darat guys. Rentenir suka ngutang-ngutangin ke orang ya, nanti dapat untung juga dari kelebihan pembayaran utang. Dan
dia hampir selalu berhasil ya, karena hampir semua pelanggannya itu selalu membayar hutang kepadanya. Nggak ada lagi drama-drama utang nggak dibayar. Jadi si Madam Giselle ini ya punya cara tersendiri supaya utangnya itu tetap bisa dibayar dengan sempurna. Sebelum Madam Giselle mengutangi seseorang, Madam Giselle ini sudah menyelidiki nih masa lalu si orang tersebut. Nah, yang mau dia utangi itu hanyalah orang-orang kaya, hanyalah orang-orang terkemuka dan terkenal. Dan ternyata mereka punya banyak skandal, di mana Madam Giselle ini punya mata-mata dan dia juga mengumpulkan bukti-bukti. Jadi nih, ketika si orang terkemuka ini nggak mau bayar utang, Madam Giselle pun punya kartu as. Kalau dia nggak mau bayar hutang, Madam Giselle akan menyebarluaskan skandal yang mungkin akan disebarkan ke publik atau akan diinformasikan ke suami atau istri mereka. Dan cara itu cukup efektif ya, dan mereka pun membayar hutang ke Madam Giselle. Tapi ternyata ya, dengan cara ini kematian Madam Giselle ternyata menguntungkan juga bagi para orang yang hutang ke dia, karena jadi dia nggak usah lagi bayar hutang dan skandalnya pun tidak terbongkar. Karena Madam Giselle berjanji ketika terjadi apa-apa dengan Madam Giselle, seluruh surat menyurat, seluruh dokumentasi, seluruh nama pelanggan akan dia hanguskan. Maka ketika polisi datang ke rumah Madam Giselle, ke kantor Madam Giselle, seluruh dokumennya sudah dia bakar oleh pelayannya. Jadi aman dong ya si para orang yang ngutang ke dia. Dan setelah polisi menyelidiki, ternyata si wanita bangsawan ini ternyata sebenarnya kenal Madam Giselle dan dia adalah salah seorang nasabah Madam Giselle. Dia ternyata utangnya banyak banget. Jadi walaupun dia wanita bangsawan, dia tuh boros banget dan dia sangat menghabiskan uang suaminya. Suaminya tuh pokoknya udah kesel banget sama dia dan ingin menceraikannya dia. Tapi suaminya nggak punya alasan untuk menceraikannya. Dan wanita ini sebenarnya bukan asli wanita keturunan bangsawan, bukan. Dia itu adalah seorang penari keliling yang memang sangat cantik sehingga bisa menikah dengan bangsawan. Tapi dia sangat boros dan ternyata dia punya skandal, guys. Dia ini adalah pecandu kokain. Selain itu dia juga punya affair dengan seorang pria. Madam Giselle itu punya bukti-buktinya. Maka ternyata ya dia punya motif untuk menghilangkan nyawa Madam Giselle. Tapi tak hanya itu, Hercule Poirot pun mencari motif-motif yang lain. Ternyata penumpang yang lain juga ada yang berbohong, ada yang memang kepepet mencoba meminjam uang dengan Madam Giselle dan lain sebagainya. Jadi mereka ternyata kenal juga dengan Madam Giselle. Tapi sebenarnya ada satu orang yang akan memiliki keuntungan yang sangat besar dengan kematian Madam Giselle, yaitu anak dari Madam Giselle. Karena Madam Giselle ini sangat kaya raya dan warisannya semuanya akan diberikan kepada anaknya, maka anaknya akan menjadi wanita yang sangat kaya. Tapi sayangnya tidak ada yang tahu di mana anaknya Madam Giselle ini berada, karena Madam Giselle ini tidak pernah mengurus anaknya. Jadi dulu Madam Giselle ini pernah menikah dengan seorang pria, tapi pria tersebut meninggalkannya. Madam Giselle kecewa, padahal dia sudah hamil ya. Setelah hamil melahirkan, dia tidak mau mengurus anaknya. Dia malah pergi kawin dengan lelaki yang kurang baik. Dan anaknya itu diasuh oleh sebuah lembaga. Madam Giselle tetap mengirimkan aspek-aspek keuangan kepada anaknya tersebut, tapi Madam Giselle sama sekali tidak pernah berjumpa atau tidak pernah menengok anaknya. Siapakah anaknya ini? Adakah mereka di antara para penumpang di pesawat tersebut? Hercule Poirot sudah terus menyelidiki. Hercule Poirot ini menyelidiki ini selalu didampingi oleh seorang perempuan bernama Jane Grey yang juga ada di pesawat tersebut. Dia juga didampingi oleh dokter gigi yang bernama Norman Gale. Jadi Norman Gale dan Jane Grey ini walau mereka baru pertama bertemu di pesawat itu, mereka udah saling jatuh cinta dan ingin menikah. Ternyata Jane Grey ini juga punya pesona tersendiri, guys. Dia juga ditaksir nih sama seorang arkeolog muda. Nah, Jane Grey ini selalu mendampingi Poirot dalam melakukan penyelidikan. Mereka menyelidiki Mr. Clemency, seorang penulis cerita detektif, dan menyelidiki orang-orang lainnya. Mereka pun pergi juga ke Prancis untuk melakukan penyelidikan. Dan di sana, saat mereka sedang berada di kantor polisi, tiba-tiba ada seorang wanita. Dan dia mengaku sebagai anaknya Madam Giselle.
Wanita tersebut cerita dia baru tahu bahwa Madame Giselle itu meninggal. Si anak perempuan ini bernama Anna Morissot ya. Dia tahu dari sekolahnya dia yang lama. Polisi pun menyelidiki apakah betul dia anaknya Madame Giselle ya. Dan setelah diselidiki dengan bukti-bukti yang dia berikan, surat-surat dan lain sebagainya, ternyata memang betul wanita ini adalah anak Madame Giselle dan dia berhak atas kekayaan Madame Giselle. Polisi juga bertanya, pada saat ibunya meninggal dia ada di mana? Wanita tersebut pun mengaku dia sedang berada di tempat lain. Dan dia sudah menikah dengan seorang pria bernama Richard. Dan wanita itu memang baru menikah. Nah, saat melihat wanita tersebut, Hercule Poirot itu kayak mengingat-ingat sesuatu gitu ya. Kayaknya pernah lihat perempuan ini. Tapi di mana ya? Dan tiba-tiba si Jane Grey ini ya, kukunya terkelupas. Dan dia membutuhkan kikir kuku. Poirot pun langsung teringat ya. Oh iya, wanita ini adalah pelayannya si wanita bangsawan itu. Berarti dia bohong dong, dia ada di atas pesawat itu. Tapi Poirot pun berpikir, harusnya dia nggak boleh di atas pesawat itu, kata Poirot. Pasti ada rencana yang berubah nih. Lalu Poirot pun menelpon si wanita bangsawan. Benar nggak sih, kamu kalau misalnya pergi kemana-mana itu, apakah kamu selalu membawa pelayan kamu naik pesawat? Nah, kata majikannya, biasanya kalau dia pergi naik pesawat, pelayannya itu nggak pernah ikut naik pesawat, tapi selalu perginya itu naik kereta atau naik kapal, jadi nggak bareng sama majikannya. Tapi pada saat itu si majikannya itu menginginkan pelayannya ikut naik di dalam pesawat supaya dia nggak repot. Dan pada saat itu harusnya kan si pelayannya ini kan nggak nongol nih di pesawat bagian belakang, harusnya dia tetap ada di pesawat bagian depan. Tapi ya kebetulan aja kukunya si wanita bangsawan patah sehingga dia harus memanggil si pelayannya ini, sehingga pelayannya ini berada di lorong pesawat itu dan terlihat oleh si Poirot dan juga Jane Grey juga melihat dia. Tapi Poirot pada saat itu masih mabuk udara sehingga kurang fokus. Nah, mengetahui hal tersebut, Poirot langsung merasakan adanya bahaya yang akan mengancam perempuan ini. Karena ternyata Poirot ini sudah punya gagasan siapa pelakunya. Dan betul, Poirot dan juga Pak Polisi ngebut ya. Mereka ngebut untuk pergi ke hotel perempuan tersebut karena mereka ingin menemui perempuan tersebut sebelum terlambat. Dan ternyata perempuan tersebut sudah tidak ada di hotelnya. Dia sudah pergi. Dan dia pergi ke arah stasiun, mungkin untuk menuju Inggris. Dan ternyata guys, perempuan tersebut ditemukan meninggal di keretanya. Kelihatannya seolah-olah dia minum racun, tapi ternyata ada yang menghilangkan nyawanya. Siapakah dia? Di akhir cerita, Poirot pun mengumpulkan orang-orang, ya, karena dia akan menginformasikan hasil penyelidikannya dia. Dari awal cerita, seolah-olah kejahatan itu menggunakan sumpitan. Tapi setelah mereka selidiki, tidak ada satupun penumpang yang mungkin melakukan itu. Tidak mungkin meniup sumpitan, apalagi sampai akurat banget kena leher. Sehingga pastinya ada cara lain, yaitu menggunakan tangan. Jadi, suntikan tersebut langsung ditusukkan ke dalam leher menggunakan tangan. Dan siapakah yang mungkin melakukan itu? Yang mungkin menusukkan jarum ke dalam leher perempuan itu? Jawabannya sederhana sekali. Dia bisa melakukan tersebut tanpa terlihat. Dan ternyata pelakunya adalah Norman Gale. Norman Gale sudah menyiapkan lebah yang ia masukkan ke dalam kotak korek api. Maka di awal cerita saat dilakukan penggeledahan ya, Poirot menemukan ada kotak korek api kosong di kantong Norman Gale. Poirot sudah menduga itu nanti akan diisi lebah. Nah, kemudian setelah sesi pembagian kopi, Norman Gale itu pergi ke toilet. Tapi ternyata di toilet ia mengubah dirinya. Norman Gale itu kan seorang dokter gigi, dan wajar banget kalau kemana-mana di dalam tasnya dia selalu membawa jas putih. Dan jas putih tersebut mirip dengan seragamnya pramugara. Norman Gale cukup menggunakan jas putihnya, lalu dia hanya cukup mengubah wajahnya sedikit, dan dia mengambil sendok dan dia berjalan dengan penuh percaya diri menuju tempatnya si wanita tersebut.
menaruh sendok di piringnya lalu melakukan itu. Maka jelas saja pramugara yang asli kaget ya waktu menemukan kok di piring si nyonya itu ada 2 sendok. Nah, itu salah satu petunjuk-petunjuk juga. Norman Gale pun menolak mengakui ya apa motifnya. Jadi ternyata ya, waktu Poirot ngobrol-ngobrol dengan Norman Gale, Poirot itu udah tahu kalau ternyata si Norman Gale ini punya kesempatan memiliki racun yang dibubuhkan di leher perempuan itu. Racun tersebut bukanlah curare, tapi racun tersebut ada dari bisa ular. Dulu Norman Gale itu pernah ikut mamanya untuk beternak di Amerika Selatan. Dan yang ia lakukan adalah beternak ular. Jadi ia dengan mudah bisa mengambil bisa ular tersebut. Norman Gale ini sebenarnya bukanlah orang yang baik. Dan dia tahu bahwa pelayannya si wanita bangsawan ini adalah anak dari Madame Giselle. Jadi ia mendekati dan merayu si anak perempuannya supaya ia bisa mendapatkan warisan yang besar. Maka Norman Gale pun menikah dengan wanita tersebut. Nah, Norman Gale juga mudah banget mempengaruhi perempuan tersebut untuk bekerja sama dengannya. Nah, jadi yang tahu rencana ini adalah istri si Norman Gale yang merupakan anak dari Madame Giselle. Dia nggak masalah untuk menghilangkan nyawa ibunya. Tapi permasalahannya adalah harusnya si pelayannya ini jangan ada di pesawat itu. Harusnya dia berada di kereta api. Tapi kebetulan karena majikannya nyuruh dia ikut, ya dia ikut berada di pesawat itu. Walaupun dia di bagian pesawat yang lain, tapi pada saat itu dia tetap aja dipanggil untuk melayani majikannya. Maka ketika pelayan ini datang untuk mengakui bahwa dirinya adalah anak Madame Giselle, si Norman Gale ini sangat khawatir karena dia tahu bahwa Poirot dan Jane Grey itu juga sedang ada di Prancis. Padahal mereka mengenali si pelayan ini. Norman Gale khawatir Poirot akan melihat si pelayannya ini. Dan ternyata benar, memang mereka bertemu. Norman Gale pun langsung dia mengambil langkah 1000 dan dia pun melakukan penghilangan nyawa yang kedua. Dia memaksa wanita tersebut untuk meminum racun. Poirot pun mendesak si Norman Gale. Tadinya Norman Gale nggak mau ngaku, tapi akhirnya dia ngaku juga. Dia keselip ngomong nih, karena Poirot bilang, kamu tahu nggak sidik jarimu itu ya ada di gelas yang kamu minumkan ke wanita itu. Dan kata Norman Gale, kamu bohong, aku itu pakai sarung tangan kan, kata Poirot. Jadi si Norman Gale mengakui sendiri bahwa ia melakukan itu. Dan hal tersebut menghancurkan hati si Jane Grey, guys. Dia sudah sangat cinta pada Norman Gale yang ternyata adalah seorang penghilang nyawa berdarah dingin. Bagaimana pendapatmu akan kisah ini? Sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Bye.